Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin para bapak, ibu, dan pemirsa dimanapun saja, rahimahumullah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita senantiasa masih mendapatkan berbagai nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini kita bisa bertatap muka dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Para bapak, ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Perkenankan di sini dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi Ramadan, yaitu tentang berpuasa menumbuhkan sikap atau sifat empati kepada sesama makhluk. Para bapak, ibu yang kami hormati, kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan baik, tentunya salah satu hikmah akan kita capai, yaitu menumbuhkan pada diri kita ini, yaitu sifat atau sikap empati kepada sesama makhluk. Ingat, kita adalah ciptaan, sedangkan Allah itu adalah yang menciptakan kita. Sudah seharusnya lah kita ini, yaitu mematuhi, mentaati apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, maka kita wajib menjalankan ibadah puasa, dan tidak hanya sekadar yaitu menggugurkan kewajiban saja, tetapi kita harus punya cita-cita, yaitu meraih, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua ini menjadi orang yang bertakwa. Para bapak, ibu, kaum muslimin dimanapun berada, rahimahumullah. Adapun kita dalam berpuasa ini sudah pasti, yaitu lillahi ta'ala. Dengan berpuasa dengan baik lillahi ta'ala, maka tanpa kita sadari akan tumbuh pada diri kita, yaitu sifat empati. Empati artinya adalah memperhatikan, ya, kasih sayang tumbuh pada diri kita pada sesama makhluk. Adapun contoh empati kita yang muncul karena kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik, tentunya dari lingkungan kita yang terdekat dulu, yaitu kita pastinya akan tumbuh kasih sayang pada diri kita sendiri ini terhadap keluarga inti, yaitu ada orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, dan seterusnya. Karena sebelum ke yang lain, kita diwajibkan menjaga, memperhatikan, yaitu keluarga dulu. Ya, jadi pertama, apabila keluarga kita, entah siapa, entah kakek, entah nenek, entah ayah, entah ibu,
entah anak, entah cucu, kalau ada hal yang sekiranya memerlukan atau membutuhkan bantuan tanpa diminta, kita harus memberikan. Dikarenakan dilatar belakangi kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa, sehingga pada diri kita ini tumbuh rasa kepekaan, peka. Tanpa diminta, kalau ada makhluk Allah itu yang membutuhkan bantuan, kita tentunya terketuk dan memberikan bantuan. Jadi yang pertama, contohnya adalah kepada keluarga diri kita masing-masing. Apabila salah satu atau berapa keluarga kita yang membutuhkan bantuan, bahkan tidak minta bantuan tetapi merasa diri kita ini perlu dibantu, maka kita wajib membantu. Yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama di wilayah kita masing-masing, apabila di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang bersedekah, banyak orang yang membantu tanpa diminta, dirasa mereka itu perlu bantuan, maka apabila berada pasti kita akan membantu. Ada suatu wilayah barangkali mengemas tentang rasa empati, yaitu berbagi bahagia. Berbagi bahagia bersama anak yatim piatu dan kaum duafa, fakir miskin. Itu bagus. Itu menandakan puasa kita ini memang tumbuh menumbuhkan hikmah, manfaat. Jadi berempati dengan cara yang kedua adalah berbagi bahagia bersama anak-anak yatim piatu dan kaum duafa, fakir miskin. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, barangkali ada saudara atau siapa saja yang sedang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, maka tentunya kita akan tumbuh rasa empati, perhatian, kasih sayang untuk menyemangati supaya mereka yang sakit itu semangat untuk bangkit sembuh lagi. Para bapak, ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Itu semua adalah untuk sesama manusia, karena sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Tetapi oleh Allah SWT untuk memberikan kasih sayang itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi sesama makhluk. Sehingga kalau puasa kita ini baik dan insya Allah itu diterima oleh Allah SWT, maka tentunya kita juga menaruh kasih sayang kepada flora dan fauna. Fauna sebangsa hewan, flora sebangsa tumbuhan. Itu pun dinamakan makhluk hidup. Nah, dari situ seperti yang kita bersama, baik itu langsung yang kita jalani atau dilakukan oleh orang lain atau melihat di media sosial. Contohnya, setelah terjadi banjir, entah banjir di mana, kemudian ada beberapa hewan yang hanyut. Ada gajah, ada sapi, ada kambing, ada monyet, ada anjing, kucing, dan sebagainya. Nah, pada suatu saat ada seekor monyet
membawa anaknya hanyut, contohnya. Kemudian ada yaitu pohon bambu. Yang pohon bambu itu bisa untuk naik di situ aman sementara, tetapi air naik terus. Nah, kita yang sudah dibekali, yang sudah melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita tentunya tumbuh rasa empati, rasa kasih sayang, karena yang mereka rasakan adalah kita rasakan juga, sehingga kita berusaha untuk menolong, untuk membantunya berbagai cara. Dan masih banyak lagi contoh-contoh untuk menaruh kasih sayang kepada sesama makhluk. Misalnya saat-saat ini terjadi peperangan di Timur Tengah atau di mana saja, tentunya ada penduduk atau masyarakat yang menderita, yang membutuhkan bantuan, ya, baik itu logistik atau pakaian atau bahan makanan dan lain-lainnya. Nah, dari situ kalau puasa kita ini baik, kalau puasa kita ini benar-benar, maka tentunya akan muncul rasa kasih sayang, peka terhadap diri kita ini, terhadap hal-hal yang perlu kita tolong, yang perlu kita bantu, yang perlu kita sayangi. Karena kita adalah baik manusia, kemudian hewan, fauna, dan tumbuhan flora itu sama-sama makhluk hidup. Dan kalau flora, kalau tumbuhan misalnya, ada tanaman yang sekiranya layu sekian hari tidak mendapat air, tentunya kita akan peka. Oh ya, tumbuhan itu adalah ciptaan Allah. Oh, hewan itu adalah ciptaan Allah. Kalau tumbuhan ini layu, pasti kita terketuk. Oh ya, tanpa diperintah, tanpa diminta, kita ambil air, kemudian tumbuhan itu kita beri air, dan tidak lama kemudian bisa bugar lagi. Nah, itu adalah rasa empati kita, itu tumbuhan. Kemudian kalau hewan juga, ya, misalnya ada kucing, ya, seekor kucing yang lesu, lelah, kiranya kurang makan, maka kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, yang sekiranya bisa membantu untuk kesehatan kucing tersebut, kita berikan. Misalnya sepotong roti, ya, itu kita berikan. Nah, kalau memang itu lesunya karena lapar, pasti dimakan. Nah, setelah dimakan, itu tentunya akan bugar, sehat kembali dan berjalan. Barangkali siapa tahu kucing ini punya anak yang sudah ditunggu oleh anak-anaknya di rumah, sehingga kucing keluar air susunya karena menyusui anak-anaknya. Alangkah mulianya kita. Jadi kita dalam menjalankan ibadah puasa ini harus benar-benar kita jalani dengan baik syarat sah rukunnya, agar puasa kita ini diterima oleh Allah SWT sesuai dengan tujuan daripada perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itu adalah puncak tujuan daripada kita melaksanakan ibadah puasa. Para hadirin, Bapak Ibu, kaum muslimin dimanapun berada yang berbahagia, sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita
pada hari ini diterima oleh Allah SWT, dan kita diberikan juga yaitu husnul khotimah pada masa akhir yang baik. Kiranya apa yang bisa saya sampaikan ada kurangnya, kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.